Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadin, SSC MSC. Saat ini saya sebagai dosen pada program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar kimia analitik. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 3 dengan persyarat harus lulus mata kuliah kimia dasar 1 dan kimia dasar 2. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa adalah yang satu, S9 mampu menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian KU1 atau keahlian umum 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, keahlian umum 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Selanjutnya, pengetahuan 1 menguasai konsep teoritis, struktur, sifat, dan perubahan baik pada energi maupun kinetika, identifikasi pemisahan, karakterisasi, transformasi, dan sintetis bahan kimia. Capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah ini adalah yang pertama, sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, keterampilan umum. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian keterampilan umum yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Selanjutnya, pengetahuan 1. Menguasai konsep teoritis, struktur, sifat, dan perubahannya baik pada energi maupun kinetiknya, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, dan sintetis bahan kimia. Keterampilan khusus 1 memiliki keterampilan analisis dan kemampuan untuk menerapkan berbagai metode, prinsip dasar, dan logika kimia dalam memecahkan masalah kimia. Keterampilan khusus 2 memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pengolahan data dan informasi secara kimia. Dan yang terakhir, keterampilan khusus 6 mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif solusi di bidang identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis bahan kimia yang tersedia dan menyajikan simpulan analisis untuk mengambil keputusan yang tepat. Untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian, sudut pandang, perangkat terminologi, evaluasi, dan permasalahan yang sering muncul terkait dengan kimia analitik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kation dan anion pada satu materi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis bahan secara kuantitatif dengan metode gravimetri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis bahan secara kualitatif dengan metode volumetri. Secara umum, mata kuliah ini dapat disegregasikan sebagai berikut. Mata kuliah ini merupakan pengetahuan dasar tentang kimia analitik yang ruang lingkupnya mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif suatu materi. Mata kuliah ini tempuh pada semester ganjil sebagai dasar untuk kuliah kimia analitik tingkat lanjut serta mata kuliah pilihan di bidang konsentrasi kimia analitik. Mata kuliah ini meliputi pengantar kimia analitik, perangkat kimia analitik, terminologi evaluasi data analitik, metode analisis kation dan anion, metode analisis gravimetri, dan metode analisis volumetri. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini cukup beragam, mulai dari buku teks Vogel, yaitu tentang analisis anorganik kualitatif mikro dan semi mikro. Kemudian buku dari Underwood tentang analisis kimia kualitatif.
dan selanjutnya beberapa jurnal terkait dengan kimia analitik. Pada pembelajaran kimia, dasar-dasar kimia analitik ini, di RPS yang kami buat ini ada 14 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Diharapkan dari semua pertemuan ini mahasiswa mampu mengikuti dengan baik mata kuliah ini dengan metode pembelajaran tatap muka, dengan bentuk pembelajaran tatap muka, dengan metode ceramah, latihan, dan diskusi. Mata kuliah ini dalam setiap pertemuan berjumlah 3 SKS atau 3 kali 50 menit dengan harapan mahasiswa mampu memiliki ketepatan penguasaan materi. Selain itu, di dalam materi juga disisipkan beberapa tugas yang diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikannya. Demikianlah RPS yang saya paparkan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya berikut adalah video pembelajaran saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah datang. Hari ini kita pertemuan pertama ya, mata kuliah kimia analitik 1. Oke. Di mata kuliah ini sebenarnya ada persyaratan yang harus kalian lalui, yaitu kimia dasar 1 dan kimia dasar 2. Di semester 3 ini ada beberapa materi yang harus kalian kuasai sebagai dasar untuk menjadi calon sarjana. Yang pertama itu kimia analitik, yang kedua kimia organik, yang ketiga kimia anorganik, yang keempat kimia fisik, dan yang terakhir itu biokimia. Yang lain sudah pada masuk semuanya? Sudah ya? Yang belum masuk apa? Oh ya, biokimia kemungkinan semester 4 atau semester 5 ya. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Agus Riyadin. Kajian keilmuan saya S1 kimia analitik dari UHO, S2-nya juga dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Konsentrasinya juga sama, kimia analitik lingkungan ya. Oke. Referensi akan kita gunakan selama perkuliahan ini ada banyak ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Ada 5 di sini. Ada lagi buku yang lain itu. Misalkan punyanya si ini si Harvey ini yang 2001 ini yang dipakai oleh beberapa kampus-kampus ternama. Ini yang sering, yang terbaru ini Harvey 2001. Nanti kalau misalkan kalian butuh bukunya, nanti di-share saja di grup. Sudah punya grup WA? Sudah ya. Oke, nanti dimasukkan ya semua. Jadi kalau bisa kalian tuh punya grup per mata kuliah. Jadi nanti semua materinya itu di-share di sana. Ya, usahakan ya. Oke. Yang pertama itu buku Vogel. Vogel ini ada 2 warnanya, kalau nggak salah warna hijau, 2 jilid. Yang mikro sama yang makro. Biasanya kuantitatifnya itu dengan kualitatif. Oke. Kemudian ini Day Underwood, dia bukunya warna kekuningan. Edisi terbaru itu warna kuning. Nanti kalian, saya juga lupa bawa tadi, ada bukunya ada. Yang ketiga itu Harvey ini yang terbaru. Yang paling lama itu yang ini, si Skok ini juga bagus ini bukunya, Fundamental Kimia Analitik, lumayan tebal sih. Sama dengan yang terakhir ini, Legowski juga lumayan tebal sih bukunya. Nah, untuk yang buku 3 terakhir ini rata-rata bahasa Inggris, tapi biasanya bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris sederhana atau bahasa Inggris kimia, bukan bahasa Inggris kayak yang di sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris pada umumnya, tapi bahasa Inggris kimia ya. Oke. Ini kontra perkuliahan ini yang harus dilakukan, dan yang tidak nanti dibaca saja ya. Apa sih yang mau dilakukan selama misalkan makan permen ini tidak boleh ya. Jadi kalau belajar kita belajar ya. Oke. Nah,
Untuk komponen penilaian itu ada 4, ada kehadiran, tugas, kuis, UTS dan UAS. Saya pakai patokan ini, misalkan kehadiran itu 10%, tugas misalkan di sini saya pakai 40. Jadi sebenarnya dalam belajar kimia itu yang lebih banyak dilakukan itu adalah mengerjakan tugas. Latihan ya, karena kalau hanya UTS dengan UAS yang dinilai itu hanya hasil akhir saja. Tapi di tugas itu prosesnya itu yang dinilai. Apakah kalian bisa laksanakan atau bisa menjawab tugas-tugas itu atau tidak? Ya. Oke. Sepakat dengan ini? Sepakat ya. Oke. Kak, ini kontak saya. Kalau mau kirim WA ataupun telepon pakai sana. Kalau mau email juga silakan. Ya, oke, bisa? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Selanjutnya, kita review kembali ingatan kita tentang kimia. Apa itu kimia? Ada yang mau komen? Apa itu kimia? What is chemistry? Nah, chemistry itu kimia ya artinya ya. Ya, sedikit. Ada yang mau komentar? Apa sih itu kimia? Sudah tuh dipelajari semester 1 kimia dasar 1. Yang ngajar siapa? Pak Alimudin ya. Nah, enggak diajarin apa itu kimia? Apa itu kimia? Kimia adalah ilmu yang pelajari tentang struktur. Apa lagi? Materi. Apa? Perubahan. Apa lagi? Energi. Apa lagi? Habis. Secara umum, kimia itu adalah ilmu mempelajari tentang ini kan. Materi kan. Masih ingat syaratnya materi? Masa dan kan menempati ruang. Materi itu syaratnya ada 2 kan, punya massa, ada menempati ruang. Apa itu massa? Apa bedanya? Pernah dengar bedanya massa dengan berat? Sini. Apa itu massa? Apa itu berat? Iya kan? Pernah dengar tak? Beratnya 1 kg, massanya 1 kg. Apa itu bedanya di mana? Dasar itu. Saya tahu itu ketika SMP kalau nggak salah. SMP kelas 1. Pelajaran fisika dasar. Fisika ya. Fisika. Masih ingat? Oh sama. Beda. Massa itu ini review kembali. Ketika diukur di bumi dan diukur di bulan, itu beratnya tetap sama, nggak ada perubahan. Sementara berat tadi itu karena ada pengaruh gravimetri, gravitasi. Pengaruh gravitasi. Betul kan? Ya. Gaya tarik bumi. Makanya 1 kilo di bumi dengan di bulan itu beda. Kalau hitung beratnya, kalau pakai satuan massa harusnya sama. Ya, oke. Ingat-ingat ya. Yang saya muncul di ujian skripsi. Apa bedanya massa dengan berat? Itu aneh-aneh itu kalau tunggu di skripsi biasanya ya. Kembali ke dasar. Oke. Kimia itu adalah yang pelajari tentang materi. Nah, itu sebenarnya ini contoh saja ya. Jadi ini materi dan perubahannya yang berhubungan dengan struktur, komposisi, sifat, energi, reaktivitas, dan potensi api. Semuanya dibahas di sana. Ya. Kalau mau digambarkan kira-kira gambarnya begini. Jadi ada sebuah materi diproses sedemikian rupa, ini sebuah produk. Ya. Sebuah produk. Makanya orang kimia itu saya sering bilang sama sebenarnya kalian juga. Orang kimia itu dikenal dengan arsitektur molekuler. Arsitek molekuler. Dia bisa mengubah bahan. Suka-suka dia. Mengubah organik, anorganik itu suka-suka. Ya.
Makanya jangan pernah ada misalkan kalian menyesal kuliah di program studi kimia, baik itu pendidikan kimia ataupun kimia sains. Ya, karena kemampuan kalian itu biasa di sini. Ketika kalian sudah menguasai minimal yang 5 cabang ilmu kimia tadi, itu kalian terserah, itu suka-suka. Walaupun nanti ada yang dominan ya. Ini saya lebih suka hitung-hitungan. Udah ini kimia fisik, nggak masalah. Mungkin saya lebih suka penggunaan alat, ambil analitik. Mungkin saya suka bahan-bahan organik, ambil organik. Saya suka logam-logam, ya ambil anorganik. Nggak ada masalah. Semua itu orang punya potensi kemana-mana, tidak ada masalah ya. Yang tetap bagian dari ini. Oke? Nah ini ya. Nah, kemudian kalau nanti kalian misalkan sarjana ya, kita doakan cepat waktu 4 tahun. Ini lulus punya kemampuan minimal ya, punya kemampuan yang sama. Ya, bisa menganalisis sifat materi. Sintesis materi, sintesis itu membuat materi ya, kemudian mengolah materi, model, kemudian melihat potensi materi atau bahan kimia. Nah, intinya semua yang ada di dunia ini yang mempunyai massa dan menempati ruang itu adalah materinya orang kimia. Kalau saya risetnya biasanya dari S1 sampai S2 itu basisnya sampah ya. Jadi saya itu memanfaatkan limbah, kemudian untuk mengolah limbah yang lain. Jadi semester 1 saya itu skripsi saya judulnya itu manfaatkan limbah cangkang kelapa sawit. Atau kelapa sawit di Kulingan sini banyak. Kelapa sawit itu cangkangnya itu nggak dipakai, yaitu hanya dijadikan sebagai boiler. Boiler itu hanya untuk digunakan apa sih namanya itu? Pembakaran ya, pembakaran. Saya gunakan cangkang kelapa sawit itu saya buat jadi karbon aktif. Kemudian karbon aktif itu saya gunakan untuk menyerap zat warna. Biasanya zat warna sintetis ya. Jadi misalkan tahu zat warna, pernah dengar zat warna? Ada kalau bahan pangan itu istilah kasumba kan dengar? Kayak begitu itu zat warna. Walaupun itu zat warna pangan ya. Ada juga zat warna yang lain. Misalkan rodamin B itu warna merah. Saya kemarin pakai rodamin B warna merah yang dipakai untuk pewarna pakaian, khusus warna merah. Walaupun kadang-kadang rodamin B ini digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk pewarna makanan. Cerah sekali. Pokoknya merahnya itu merah menyala. Ya, merah menyala. Nah, itu satu saya. Jadi saya gunakan cangkang tadi, saya jadikan karbon aktif untuk jadi menyerap zat warna. Mirip-mirip dengan S2 saya. Kalau yang S1 dia dari cangkang kelapa sawit, S2 saya ambil dari ampas kelapa atau ampas kelapa. Itu ampas kelapa jadi dipakai untuk apa? Setelah kalian buat kue pakai santan itu diperas, ini ampasnya dia pakai. Udah bermanfaat toh? Iya. Saya kemarin pakai ampas kelapa itu saya gunakan untuk menyerap logam berat tembaga. Jadi di dalam ampas kelapa itu biasanya ada selulus yang lain ya. Kemudian itu diekstrak selulusnya, setelah diekstrak digunakan untuk menyerap logam berat. Logam berat dihasilkan itu nanti tinggal kalau kalian pernah belajar elektrolisis itu dielektrolisis sehingga lempengan CO itu didapat. Walaupun skalanya skala laboratorium, tapi itu berhasil. Ya, itu berhasil. Artinya saya tulisnya kira sadar rata-rata. Manfaatkan limbah organik ataupun anorganik untuk mengolah limbah yang lain. Kalian terserah, itu suka-suka ya. Oke. Lanjut. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, apa sih kimia analitik itu? Ya. Nah, kita masuk sedikit ya pengantar kimia analitik. Nah, ini hanya cabang dari kimia yang mempelajari tentang pemisahan dan pengukuran.
jadi misahnya dan diukur. Bagiannya orang kimia analitik. Baik itu menggunakan instrumen klasik ataupun modern. Ya. Di kimia analitik dibagi dua, ada namanya kualitatif, ada yang namanya kuantitatif. Pernah dengar? Apa itu kualitatif? Kalau kualitatif itu kira apa? Kualitatif. Kalau kuantitatif? Berarti kita berpedoman pada pengukuran. Kalau apa tadi? Kalau kualitatif, berarti kita Untuk mengetahui keberadaan suatu isu. Keberadaan. Lebih ke arah ada atau tidak. Misalkan ini adalah sampel tanah ini ya. Apakah dalam tanah ini ada tembaganya? Secara kualitatif diuji, ya ada. Sebatas itu. Nah, ditanyakan berapa kadarnya. Kalau sudah ditanyakan berapa sih kadarnya, itu sudah masuk cakupannya kuantitatif. Ini mengarah ke arah jumlah ya. Jumlahnya berapa? Jumlah itu kalau kalian kemarin ingat-ingat mulai dari persen, mol, apa lagi? ppm atau fraksi mol. Ingat ya, itu menunjukkan jumlah semua. Ya, oke. Nah, penjelasannya itu ini. Kualitatif itu ya keberadaan saja ya. Kalau kuantitatif itu jumlah. Nah, tapi ingat yang di garis merah itu tidak semua unsur yang dalam sampel itu dianalisis secara langsung. Jadi saya ambil, masukkan ke alat atau langsung campurkan bahan analisis, enggak semua. Tidak seperti itu. Dia butuh yang sana. Proses lebih lanjut dulu baru dianalisis. Ya, nah itu masuk dalam cakupan kimia analitik. Bisa diingat ya. Oke. Sebelum masuk bagaimana sih kimia analitik itu, ini masuk di yang pertama ini penggunaan kimia analitik dalam industri makanan. Misalkan protein, satu makanan bahan pangan. Tahu protein? Bahan pangan itu kalian tahu protein? Pernah lihat wujud aslinya? Masa? Perempuan mana sih nggak pernah lihat wujud asli sebuah protein? Kok beras? Karbohidrat. Apa? Iya enggak, maksudnya ini loh protein murni. Apanya? Ya, telur itu apanya? Kuningnya. Siapa? Yang lain? Kalau saya bukan, saya putihnya. Protein dalam telur itu adalah yang warna putih, yang dikenal dengan albumin itu. Itu protein murni. Yang kuning itu bukan lagi protein. Dia udah campuran, sudah ada karbohidrat di dalamnya, ya. Sudah ada vitaminnya mungkin. Tapi protein itu yang warna putih. Makanya kalau misalkan kalian disuruh analisis kandungan protein dalam telur, membedakan antara yang telur belum dimasak dengan yang sudah dimasak. Yang sudah dimasak itu nggak ada lagi proteinnya. Kenapa? Kenapa tidak ada proteinnya? Karena sudah rusak. Protein itu kalau dipanaskan lebih dari 70 derajat Celcius, itu mengalami yang namanya denaturasi. Ikatan peptidanya itu hilang, rusak. Jadi bisa ada ikatan begini ya. Ikatan protein misalkan kira-kira begitu, ini hilang gitu. Potong-potong karena pengaruh panas. Apalagi kalian didihkan sampai 100 toh. Sampai mendidih kan? Kalau masak telur toh? Iya. Makanya kalau kalian menguji protein dalam telur, pakai telur yang sudah direbus tadi sampai suhu di sini, kalian tidak akan pernah dapatkan itu protein. Tidak akan ada perubahan. Oh ini enggak ada proteinnya di telur. Padahal kata telur itu sebuah protein. Ya memang, karena sudah rusak. Paham ya? Ingat ya, itu salah satu contoh saja. Oke? Jadi kalau kalian makan telur rebus, sebenarnya kalian tidak makan protein. Ya proteinnya rusak. Iya.
kan? Ya kan begitu. Protein sudah rusak lagi, sudah protein dah. Mendingan saran saya kayak makan ikan asin, ya. Ikan yang sudah dibelah itu dijemur 1 hari 2 hari sampai kering, pakai garam terserah. Itu lebih proteinnya lebih banyak. Ya terserah lah ya, itu bukan ya. Kalau dimasak lagi, digoreng itu, setelah tidak hilang lagi. Enggak hilang. Dia melekat di dagingnya ya. Oke. Itu bedanya dengan telur ya. Oke, ini kadar protein. Nah, yang kedua di bidang tambang. Jadi cakupan kriminalitas itu banyak. Makanan boleh, ini tambang. Tambang itu ini menentukan kadar uranium dalam biji. Tahu uranium? Pernah dengar kata uranium? Pernah dengar ya? Bahan apa itu? Bahan? Uranium adalah bahan baku pembuatan nuklir. Uranium ya. Ini jarang-jarang. Paling kalau kita di pertambangan yang kayak kita di sini di Pomala, paling hanya nikel, besi, ya. Itu barang tambang semua itu ya. Atau tembaga, aluminium, ya. Itu bahan tambang semua. Bisa dianalisis kadarnya, ya. Tapi rata-rata untuk daerah Kolaka ini rata-rata itu mengandung zat besi. Makanya kenapa rata-rata orang Kolaka kenapa? Vitamin hitam. Ilmiah ya, orang Kolaka rata diagnosa penyakit pada manusia. Orang kimia juga bisa sebenarnya mendiagnosa ya. Oke, misalkan bilirubin pada enzim fosfatase. Fosfatase itu fosfat ya. Kemudian gula darah ya. Gula darah. Oke, ini ada penyakit gula. Kalian tahu sumber penyakit gula itu dari mana? Gula yang seperti apa? Gula pasir? Glukosa kan? Iya, betul. Ini hanya intermezzo saja lagi. Ini hanya pengetahuan umum saja. Sebelum masuk sedikit analitik. Kenapa rata-rata orang Indonesia menderita penyakit gula? Kenapa? Banyak mengkonsumsi karbohidrat ya. Karbohidrat ini bahan dasarnya orang bilang itu pati, tapi bahasa kimianya kan glukosa toh. Sementara gula pasir itu ini apa? Oke. Satu lagi. Ini ada buku. Buku apa istilahnya? Buku apa namanya? Buku sakunya orang analitik sebenarnya ya. Kalau kalian masuk laboratorium, wajib punya buku seperti ini. Pernah diperlihatkan? Perlu lihat. Kalian mau kopi? Silakan. Ini saya beli di Jogja, masih jual kemarin. Harganya 59.000. Lumayan sih di sini untuk lihat bahan alat. Ini jarang. Saya tahu sih dosen yang lain punya apa enggak, tapi ini terkait sekali dengan laboratorium. Ada di sini mata kuliah manajemen laboratorium? Belum ada. Tapi ada mata kuliah itu, nggak tahu. Ya, mungkin kita tingkat. Yang kalau mau kopi, silakan. Kalau mau kopi ya, nanti saya tunggu hari Senin sore, karena saya ngajar lagi di kelas lain hari Selasa pagi. Oke, sekira cukup. Sekali lagi ada yang bertanya? Nggak ada pertanyaan? Oke, sekian sudah datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.